Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Hari ini kita berada di hari yang sangat mulia, yaitu hari Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita berada di bulan suci Ramadan. Dalam waktu yang sangat terbatas ini, mari sama-sama kita merenung akan satu, boleh dikatakan warning atau peringatan dari Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya, khususnya yang melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, tak terkecuali yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Yaitu satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin wa fi riwayatin rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas." Kata Rasul, betapa banyak umatku yang berpuasa, tapi apa yang terjadi? Laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Mereka tidak mendapatkan apapun dari puasa yang ia lakukan, padahal dia sudah mampu menahan lapar dan haus. Bagaimanapun seandainya terik dan panasnya matahari. Ilal ju' wal atas, yang mereka dapatkan hanya adalah lapar dan haus. Subhanallah. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, An-Nasa'i. Mari sama-sama kita merenung. Mudah-mudahan puasa kita adalah puasa yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang sesuai dengan tuntunan syariat secara utuh. Pertanyaannya adalah, kenapa banyak sekali dari umat Rasul ini, kata Rasul, dari puasanya ia tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus, karena memang sudah tidak makan dan tidak minum dari subuh sampai masih waktu maghrib. Jawaban yang paling simpel, yang paling mudah adalah karena puasanya tidak utuh seperti yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang sesuai dengan tuntunan syariat. Kalau begitu, seperti apakah puasa yang diinginkan oleh Allah tersebut? Seperti apakah puasa yang sesuai dengan sunnah Rasul, yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang sesuai dengan tuntunan syariat secara utuh? Para ulama-ulama, tak terkecuali ulama tafsir, ulama hadis, bahkan ulama-ulama fikih, dalam setiap ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah mahdhah, yaitu ibadah-ibadah yang bersifat murni ritual seperti sholat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah mahdhah lainnya. Kalau ingin ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan syariat, seperti yang diinginkan oleh Allah, seperti apa yang ada dan sesuai dengan sunnah Rasul, ada dua hal, dua aspek yang harus kita perhatikan, dan ada dua hal yaitu yang betul-betul harus kita jalankan. Yang pertama, kalau istilah ulama-ulama fikih dan ulama usul fikih adalah kaifiyatul ibadah. Bagaimana cara ibadah itu dilakukan? Bagaimana cara sholat tersebut kita lakukan? Bagaimana cara puasa itu kita lakukan?
bagaimana cara ibadah haji dan umroh dan ibadah-ibadah lain-lainnya kita lakukan. Sudahkah caranya sesuai dengan tuntunan syariat yang diinginkan oleh Allah, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Subhanallah, kita sebagai orang awam ini, dengan lahirnya para ulama-ulama mujtahid mutlak, terutama misalnya dengan adanya Imam Asy-Syafi'i yang melahirkan mazhab Syafi'i dalam fikihnya, Al-Imam Abu Hanifah yang melahirkan mazhab Hanafi dalam fikihnya, Al-Imam Malik yang melahirkan mazhab Maliki dalam fikihnya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang melahirkan mazhab Hambali dalam fikihnya. Kalau ingin ibadah kita, tata caranya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus perhatikan apa yang menjadi syarat puasa tersebut, terutama yang menjadi syarat sahnya puasa kalau kita berpuasa. Apa yang menjadi rukun dalam ibadah tersebut. Yang ketiga, apa yang sunnah-sunnah dalam ibadah tersebut. Yang keempat, yang juga harus kita perhatikan, al-mubtilat, hal-hal apa yang membatalkan ibadah kita. Secara ringkas, apabila tata cara ibadah puasa kita misalnya, karena kita sekarang sedang berpuasa di bulan Ramadan, sudahkah syarat sahnya terpenuhi? Sudahkah yang menjadi rukun dalam ibadah kita itu terpenuhi? Kalau syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, insya Allah ibadah tersebut sudah sah. Kalau ingin sempurna ibadah yang kita lakukan, ingin sempurna ibadah sholat yang kita lakukan, ingin sempurna tata cara ibadah puasa yang kita lakukan, ingin sempurna tata cara ibadah haji dan umroh dan ibadah-ibadah lain yang kita lakukan, tambahkan hal-hal yang mandub atau al-mandubat atau yang sunahkan dalam ibadah tersebut. Dengan catatan, apapun yang membatalkan cara puasa kita, apapun yang membatalkan cara sholat kita, apapun yang membatalkan cara ibadah haji dan umroh kita, kita harus pastikan tidak ada satu apapun yang membatalkannya. Dalam waktu yang sangat terbatas ini, khatib tidak ingin berbicara bagaimana cara ibadah itu. Karena hal ini cukup panjang yang dibahas oleh para ulama-ulama fikih, dan kita orang awam sebetulnya untuk tahu tentang tata cara ini kita wajib mempelajari, yaitu apa yang disebut dengan fikih ibadah, terutama dalam berpuasa, fikih as-saum atau fikih siyam atau fikih puasa. Ada hal yang kedua yang sama sekali mungkin banyak di antara kita belum tahu, belum mengerti, bahkan belum paham, yaitu dalam istilah ulama-ulama fikih dan ulama usul fikih dikenal maqasidus syariah dari semua ibadah yang kita lakukan tersebut. Artinya adalah apa output hasil akhir yang Allah inginkan dari semua ibadah yang kita lakukan tersebut. Secara ringkas, ada 3 hal yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang sesuai dengan tuntunan syariat dari semua apapun hasil ibadah-ibadah mahdhah murni ritual itu. Yaitu bagaimana ibadah yang kita lakukan itu yang pertama menghasilkan tazkiyatun nafsi. Artinya bagaimana dengan ibadah yang kita lakukan tersebut hati kita, jiwa kita betul-betul bersih dari segala penyakit-penyakit hati dan kejiwaan. Seperti bagaimana ibadah yang kita lakukan tersebut dalam hal ini puasa, menghilangkan sifat sombong pada diri kita, menghilangkan sifat rakus dan tamak pada diri kita, menghilangkan sifat iri dan hasud dan dengki pada diri kita, menghilangkan sifat cuek dan tidak peduli dan merasa paling benar sendiri dan merasa paling pintar sendiri dari diri kita, dan banyak lagi apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali tentang penyakit-penyakit hati ini dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bab tentang tazkiyatun nafsi, tidak kurang dari 100 penyakit hati. Yang kedua, bagaimana ibadah yang kita lakukan ini betul-betul
menghasilkan apa yang disebut dengan iqamatul adli. Artinya adalah ibadah sholat yang kita lakukan, ibadah saum yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, ibadah haji dan umroh yang kita lakukan, dan semua ibadah-ibadah murni ritual tersebut mestinya harus menghadirkan iqamatul adli, tegaknya keadilan dalam diri kita semua. Apa itu adil? Adil adalah lawan daripada zalim. Artinya bagaimana ibadah puasa yang kita lakukan dan semua ibadah-ibadah murni ritual itu kita lakukan mampu mengantarkan kita, membuat kita menjadi manusia yang adil, manusia yang tidak zalim, baik zalim terhadap diri sendiri, zalim kepada orang lain, zalim terhadap lingkungan, dan zalim terhadap apapun makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah apa yang disebut dengan al-maslahah. Artinya hadir kemaslahatan pada diri yang berpuasa ini. Artinya bagaimana sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, ibadah haji dan umroh yang kita lakukan, dan semua ibadah murni ritual yang kita lakukan mampu mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir dalam hidup ini. Artinya adalah dimanapun kita semestinya menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Sebagai misalnya kita sebagai politisi, bagaimana ibadah yang kita lakukan mampu membentuk kita menjadi seorang politisi yang soleh dan soleha. Kita sebagai seorang aparat dan penegak hukum, bagaimana puasa yang kita lakukan mampu mengantarkan kita untuk menjadi aparat dan penegak hukum yang soleh dan soleha. Kita sebagai seorang suami terhadap istri dan keluarga kita, bagaimana ibadah yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan mampu membuat kita dan mengantarkan kita menjadi suami-suami dan kepala rumah tangga yang soleh terhadap istri dan keluarga kita. Kita sebagai pedagang, sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha, bagaimana puasa yang kita lakukan dan semua ibadah yang kita lakukan mampu membentuk kita menjadi para pedagang, pengusaha, entrepreneur yang betul-betul soleh dan soleha. Artinya 24 jam dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai kita menghembuskan nafas nafas kita terakhir, dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berada, semestinya puasa yang kita lakukan mampu mengantarkan kita menjadi makhluk-makhluk Allah yang soleh dan solehah. Dua hal inilah yang harus kita perhatikan dalam semua ibadah-ibadah murni ritual seperti ibadah sholat, puasa, zakat, ibadah haji dan umroh, dan semua ibadah yang lainnya. Maka mari sama-sama kita introspeksi diri kita masing-masing. Subhanallah, di dalam berpuasa kita tahu kita selalu jujur dan tidak berani berbohong. Seandainya di rumah istri kita sedang tidak ada di rumah, anak kita misalnya sedang keluar dari rumah, walaupun di lemari ada air es yang begitu menggiurkan ketika puasa, bahkan mungkin di meja makan kita, subhanallah, masih ada nasi, masih ada makanan yang sedap-sedap bekas sahur kita. Tapi karena kita berpuasa, walaupun kita tidak ada yang melihat, walaupun tidak ada yang tahu, kita tetap menahan hawa nafsu kita untuk tidak menyentuh makanan tersebut. Artinya kita jujur, kita tidak berani berbohong, walaupun tidak ada yang melihat, tetap kita mampu menahan hawa nafsu kita untuk makan dan minum sebelum waktunya dibolehkan, yaitu masuknya waktu maghrib. Subhanallah. Tapi kenapa kita hanya baru bisa jujur dalam berpuasa? Dalam berbisnis kita sudah mulai curang. Di dalam berpolitik kita sudah banyak menghalalkan segala macam cara. Bahkan fitnah sana, fitnah sini untuk mendapatkan jabatan. Bahkan untuk mempertahankan jabatan. Tugas kita misalnya diamanahkan oleh Allah, dipercaya oleh negara kita menjadi aparat dan penegak hukum.
Kenapa justru aparat dan penegak hukum itu padahal dia berpuasa, dia yang menjadi mafia-mafia hukum yang justru berkhianat terhadap bangsa dan negaranya. Diamanahkan oleh Allah ilmu pengetahuan, kecerdasan, keintelektualan. Maaf, justru dengan ilmunya dia membenarkan apa-apa yang sudah jelas salah dan bertentangan dengan hukum, apalagi hukum Allah, dengan cara merekayasa dengan kepandaian yang Allah amanahkan kepadanya. Ini artinya puasanya, sholatnya bahkan mungkin ibadah haji yang dia lakukan, mungkin boleh jadi hanya baru tata cara yang sesuai dengan tuntunan syariat. Sementara yang diinginkan oleh Allah dari semua ibadah yang kita lakukan, tidak cukup hanya tata cara ibadah itu yang harus sesuai dengan tuntunan syariat, tapi output, hasil akhir, istilah ulama adalah maqasidus syariah dari ibadah kita pun harus sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, dalam ibadah puasa khususnya, dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Man lam yada qaulaz zuri wal amal bihi. Siapa yang berpuasa, tapi sayang kata Rasul, sementara dia masih tetap berdusta, masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat dan kemungkaran, seperti berdusta, seperti mencuri, korupsi, berbuat zalim kepada rakyatnya, berbuat zalim kepada orang lain, dan segala bentuk dosa dan segala bentuk kemaksiatan. Man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang belum meninggalkan qauluz zur, berkata dusta, wal amal bihi, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan dusta, padahal dia sedang berpuasa. Apa kata Rasul? Falaisa lillahi hajatun fi ayyada atau amahu wa syarabahu. Maka bagi Allah puasa yang seperti itu tidak ada artinya. Maka bagi Allah puasa tersebut tidak diinginkan oleh Allah. Maka puasa itu belum sesuai dengan tuntunan syariat yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang sesuai dengan tuntunan syariat secara utuh. Sehingga yang dia dapatkan hanya lapar dan haus, dan Allah menginginkan bukan hanya tata cara saja yang harus sesuai dengan tuntunan syariat, output hasil akhir dari ibadah kita pun harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan ini bagi khatib bukan hanya pandai berbicara, namun juga mampu untuk mengamalkannya, dan bagi kita semua mudah-mudahan yang berdasarkan apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, mampu kita jadikan landasan kehidupan kita dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir dimanapun kita berada dan apapun profesi kita. Karena kita tidak tahu, boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Kita lihat orang-orang yang terdekat dengan kita, bahkan mungkin jauh usianya lebih muda dari kita. Tahun yang lalu masih bersama berpuasa dengan kita. Tahun lalu masih sama bersahur dengan kita, berbuka puasa dengan kita, sholat tarawih dengan kita. Tahun ini mereka telah tiada. Tahun ini mereka telah menghadap kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya dan dosa yang mereka lakukan selama mereka belum bertaubat. Kita tidak tahu, bisa jadi juga Ramadan ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu ayyuhan nas annallaha shalla ala nabiyhi qadima wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur ya Allah, Engkau berikan umur panjang kepada kami sehingga kami bisa memasuki bulan yang penuh berkah Ramadan 1447 Hijriah ini ya Allah. Telah banyak nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami ya Allah. Jadikan kami ini hamba-Mu yang banyak syukurnya atas segala nikmat yang Kau berikan ya Allah. Jadikan kami ini hamba-Mu yang banyak sabarnya atas segala ujian hidup yang Kau berikan ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami, bimbinglah anak-anak cucu kami, keturunan kami, orang-orang tua kami, guru-guru kami, bahkan pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Baik pemimpin agama maupun pemimpin negara ya Allah. Untuk selalu berada di jalan yang benar, untuk selalu berada di jalan yang Kau ridho ya Allah, agar tercipta dalam kehidupan kami, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan yang penuh dengan ridho, rahmat dan keberkahan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kening kami yang selalu sujud kepada-Mu ya Allah. Jadikan lidah kami yang selalu bertasbih, bertahmid, beristighfar kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan hati kami yang selalu tak pernah lalai kepada-Mu ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk mampu meninggalkan dan menjauhinya ya Allah. Ya Allah, di bulan suci ini ya Allah, di hari yang penuh berkah ini ya Allah, tidak sedikit saudara-saudara kami yang sedang menderita dan sengsara karena berbagai macam penyakit yang mereka derita, karena kezaliman musuh-musuh-Mu ya Allah, khususnya di Palestina, di Sudan dan banyak lagi tempat yang lain ya Allah. Ya Allah, hancurkan semua musuh-musuh mereka, kaum Yahudi, Zionis dan sekutu mereka sehancur-hancurnya ya Allah. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidina fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidina fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Ya Allah, kami yakin ya Allah, telah banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami. Bisa jadi kami ini termasuk hamba-Mu yang tak pandai mensyukurinya ya Allah. Maka kapanpun, dimanapun ya Allah kematian itu menjemput kami ya Allah, matikan kami ya Allah. Setelah dosa-dosa kami Kau ampuni ya Allah, setelah taubat kami Kau terima ya Allah, yaitu mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Sekelam apapun masa lalu kami ya Allah, jangan jadikan sebagai penyebab diturunkan berbagai macam bencana dan musibah kepada kami ya Allah. Di antara saudara-saudara kami yang sedang sakit dan menderita ya Allah, sembuhkan penyakit mereka ya Allah. Angkat penderitaan mereka ya Allah. Jadikan mereka syuhada yang meninggal dengan berbagai macam ujian hidup yang mereka hadapi ya Allah.
Berikan kemenangan kepada mereka ya Allah. Berikan ketabahan dan kesabaran kepada mereka ya Allah. Tunjukkan ya Allah kekuasaan-Mu kepada musuh-musuh mereka ya Allah. Segala apapun masa lalu kami, jangan jadikan sebagai penyebab tidak diijabahnya doa dan permohonan kami ini ya Allah, khususnya di bulan suci yang penuh dengan keberkahan ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahil ajrul akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.